Pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya biar tulisan kita bisa nembus jurnal-jurnal akademik paling bergengsi di dunia? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya langsung dari pakar yang udah sering banget melakukannya. Buat kita para peneliti, ini kan pertanyaan $1 juta ya. Apa sih rahasianya biar karya kita bisa mejeng di jurnal Q1 yang super ketat itu? Dan ternyata ada senjata rahasianya. Menurut narasumber kita, seorang ahli yang sudah langganan banget terbit di jurnal Q1, kuncinya itu bukan soal hoki, tapi soal strategi. Strategi yang namanya Systematic Literature Review, atau kita singkat saja SLR. Eits, tunggu dulu. SLR itu apa sih sebenarnya? Penting banget buat kita pahami, ini bukan sekedar ngerangkum artikel yang ada loh. SLR itu metode riset yang super sistematis dan ketat. Tujuannya buat memetakan, menganalisis, sampai mensintesis semua penelitian yang relevan tentang sebuah topik. Jauh lebih dalam dari sekedar tinjauan pustaka biasa. Udah siap? Oke, sekarang kita akan bedah tuntas 8 jurus strategis yang bisa menjulap SLR kamu dari yang tadinya mungkin cuma ringkasan biasa, jadi sebuah karya ilmiah kaliber Q1 yang benar-benar berdampak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. 3 jurus pertama ini tuh super krusial. Ini adalah hal yang harus kamu bereskan bahkan sebelum kamu mulai ngetik satu kata pun di naskahmu. Jurus pertama, dan ini yang paling penting, temukan celah penelitian yang betul-betul baru. Gini, topiknya boleh aja menarik, tapi itu nggak cukup. Kamu harus bisa nunjukin dengan bukti, hey, SLR yang udah ada tuh belum pernah lo bahas dari sudut pandang ini. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Untuk sebuah paper tentang academic burnout, narasumber kita nemuin sesuatu yang menarik. Ternyata, semua SLR yang ada itu fokusnya spesifik banget. Ada yang bahas mahasiswa keperawatan doang, mahasiswa kedokteran doang, atau fisika doang. Nah, disitulah celahnya. Belum ada satupun yang mencoba melihat fenomena ini secara luas untuk semua mahasiswa. Keren kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Jurnal-jurnal Q1 nggak butuh rangkuman. Mereka itu haus akan wawasan baru, analisis yang dalam, yang tajam, bukan cuma ngulang apa yang udah orang lain bilang. Biar lebih kebayang, coba dilihat perbandingan ini. Pertanyaan deskriptif itu cuma nanya apa aja sih penyebab burnout? Jawabannya cuma daftar A, B, C. Tapi pertanyaan analitis itu menggali jauh lebih dalam. Contohnya, gimana sih perbedaan penyebab burnout di negara yang berbeda? Atau di jenjang pendidikan yang beda? Nah, level analisis kayak ginilah yang bikin para reviewer terkesan. Lanjut ke jurus ketiga, dan ini sifatnya harga mati. Kamu harus banget pakai protokol metodologi yang namanya Prisma. Anggap aja ini tiket masuk kamu, wajib. Tanpa ini, naskah kamu kemungkinan besar nggak akan dilirik sama sekali sama editor. Tapi ingat ya, ini baru tiket masuk, belum jaminan kamu bakal lolos seleksi. Oke. Fondasi udah kita bangun dengan kokoh. Sekarang kita naik level. Kita masuk ke jantung dari SLR-mu. Ke bagian di mana kontribusi intelektual kamu yang sebenarnya bakal diuji. Gini deh bedanya. SLR yang bagus itu pasti bisa nemuin tema-tema penting dari berbagai literatur. Tapi SLR yang luar biasa, yang pantas masuk Q1, itu nggak berhenti di situ. Dia bisa merangkai tema-tema tadi jadi sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah konsep utuh, atau yang kita sebut mekanisme. Kalau kita balik lagi ke contoh burnout tadi ya, analisis tematik yang standar itu mungkin cuma akan menghasilkan daftar faktor-faktor kayak gini. Ada masalah dari institusi, ada sifat perfeksionis dari mahasiswanya, ada juga tekanan dari orang tua, semuanya disajikan sebagai poin-poin yang kayaknya nggak berhubungan satu sama lain. Nah, disinilah letak keajaibannya. Analisis sekelas Q1 itu bakal nunjukin bagaimana semua faktor yang kelihatannya terpisah-pisah tadi ternyata saling terkait. Mereka berinteraksi dan membentuk sebuah sistem yang kompleks. Inilah yang disebut mekanisme baru. Penjelasannya jadi jauh lebih kaya dan utuh. Jurus kelima, ini soal presentasi. Jangan cuma cerita panjang lebar lewat teks. Tunjukkan, visualisasi itu penting banget. Bikin deh peta konsep atau diagram yang keren yang bisa dengan jelas nunjukin alur berpikir kamu. Ini bakal ngasih kesan pertama yang sangat-sangat kuat ke para reviewer.
Nah, ini dia tips yang cerdas banget. Kalau pas riset, kamu nemuin banyak studi yang hasilnya kok beda-beda, bahkan saling bertentangan, jangan malah pusing. Justru itu adalah amunisi terkuat kamu. Jadikan kontradiksi itu sebagai alasan utama kenapa SLR kamu ini penting. Kamu hadir untuk menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang berserakan itu jadi satu gambaran besar yang lebih jelas. Akhirnya, kita sampai di jurus-jurus pamungkas. Inilah langkah-langkah yang akan benar-benar ngebedain naskah kamu dari yang lain dan bikin naskah kamu bersinar di antara tumpukan naskah lain di meja editor. Coba diresapi kalimat ini. Ini pesan yang kuat banget. Kita harus berani. Naskah level atas itu nggak cuma merangkum apa kata orang. Dia berani menantang, berani mengkritik teori-teori atau pandangan-pandangan yang mungkin udah mapan selama ini. Gimana caranya? Gampang. Tunjukkan aja kalau teori yang udah ada itu ternyata punya kelemahan atau nggak cukup lagi buat ngejelasin fenomena di konteks yang baru. Contohnya nih, narasumber kita berargumen kalau burnout itu nggak bisa cuma dilihat sebagai salah individu. Bukan, ini masalah sistemik, jadi solusinya juga harus sistemik. Argumen kayak gini kan langsung menantang pandangan lama. Dan jurus terakhir, yang sering banget diremehin orang, jujur sama keterbatasan riset kamu, akui secara transparan. Ini sama sekali bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya, ini nunjukin kalau kamu punya integritas sebagai peneliti dan ini bakal ngebangun kepercayaan dari para reviewer. Mau bukti? Narasumber kita ke Rita, dia justru disaranin langsung sama reviewer jurnalnya buat nambahin poin-poin keterbatasan ini secara lebih gamblang. Ini nunjukin kalau jurnal-jurnal top itu sangat-sangat menghargai yang namanya transparansi. Oke, jadi dari semua pembahasan kita tadi, apa sih benang merahnya? Dengan menerapkan ke-8 jurus strategis ini, SLR kamu bakal benar-benar bertransformasi. Nggak lagi jadi sekedar rangkuman biasa, tapi jadi sebuah karya sintesis konseptual yang kokoh, orisinal, dan yang paling penting, bisa ngasih kontribusi baru buat ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, tujuan kita kan bukan cuma biar tulisan kita terbit, tapi untuk menceritakan sebuah kisah baru, kisah penting, yang mungkin selama ini terlewatkan oleh para peneliti lain. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, kisah terabaikan apa yang sedang menunggu untuk diungkap oleh risetmu?